Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk day 3 ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Setelah kemarin kita bahas apa itu nafkah dalam Islam, makna bahasa dan syariat. Kenapa nafkah jadi kewajiban bukan pilihan? Nah, oke, sekarang saatnya kita masuk ke hari ketiga. Maaf, hari kemarin lagi agak kurang enak badan. Baru bisa bikin videonya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Andika Tegar. Mudah-mudahan di hari ketiga ini saya bisa kembali mendakwahkan tentang nafkah. Nafkahnya di hari ketiga ini tentang siapa sih yang wajib menafkahi? Ayah, anak laki-laki, suami, atau kerabat. Dasar Al-Quran tentang nafkah atau kewajiban finansial, ayah dan suami wajib memberi nafkah. Di sini Allah berfirman, kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Selalu diulangi dalam Al-Baqarah 233. Ini menunjukkan ayah bertanggung jawab memberi nafkah kepada ibu dan anak saat masih menyusui. Kewajiban ini adalah nafkah pokok. Nafkah pokok itu apa? Makan dan pakaian itu nafkah pokok. Secara ma'ruf. Ma'ruf itu dalam artiannya layak dan wajar. Kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan. Allah juga berfirman, hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuannya, sesuai kemampuan yang Allah berikan kepadanya. At-Tolak 657. Artinya, kewajiban memberi nafkah tidak absolut tanpa batas, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Dasar hadis sahihnya tentang nafkah. Nafkah keluarga bernilai pahala besar. Apa saja yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah nafkah kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Nafkah kepada istri dan anak bukan sekedar kewajiban, tapi amal baik bernilai pahala jihad. Ingat loh ya, pahalanya jihad. Jihad kecil. Hukum fikih dan jurnal ilmiahnya ini 2005 ya. Saya ngambilnya dari 2005 minimalnya. Kewajiban ayah atau suami menurut fikih dan hukum Islam, jurnal ilmiah menunjukkan ayah wajib menafkahi anak sampai anak itu mampu mencari nafkah sendiri. Itu dari Unisma. Suami wajib menafkahi istri dan keluarga sesuai dengan kemampuannya mencakup kebutuhan pokok rumah tangga. Ini masih dari Unisma juga, jurnalnya Unisma. Dalam penelitian yang lebih kontemporer, 2024 kemarin, disebutkan kewajiban utama memberi nafkah dalam Islam adalah pada suami dulu, diikuti oleh kebutuhan ekonomi yang nyata dalam keluarga. Siapa yang wajib menafkahi? Status kewajiban nafkah dalam Islam, ayah terhadap anak yang belum mampu, wajib berdasarkan Al-Baqarah 233 tadi. Suami terhadap istri dan anak, wajib sesuai ajaran Islam dan fikih keluarga. Runutannya jurnal dari Unisma. Anak yang sudah bekerja kepada orang tua. Anak yang sudah bekerja kepada orang tua tidak wajib secara umum, kecuali jika orang tua benar-benar dalam kondisi perlu dan anak mampu. Bantuan bakti bukan kewajiban mutlak. Tidak wajib secara umum, kecuali jika orang tua benar-benar dalam kondisi perlu dan anak mampu. Bantuannya bentuk dalam bakti atau bukan kewajiban mutlak. Ini ditangani khusus oleh ulama fikih klasik. Ada di dalam prinsip ta'awun atau mutual assistance. Silakan dibuka lagi ya bukunya. Prinsip ta'awun atau mutual assistance. Kerabat lain, kakek, paman, dan kawan-kawannya tidak wajib hukum fikih, kecuali dalam kondisi darurat dan sesuai kemampuan, sodakoh atau tolong menolong. Prinsip umum dalam Islam,
tidak ada beban di luar kapasitas. Allah berfirman bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan. Ini berlaku juga untuk nafkah keluarga. Kewajiban nafkah tidak jatuh bila orang tidak memiliki kemampuan finansial. Nafkah selayaknya cara yang ma'ruf atau layak, wajar. Islam memerintahkan nafkah secara layak, tidak berlebihan, tetapi tidak pula minimum yang menyiksa keluarga. Kesimpulannya, paling utama dan wajib menafkahi, suami menafkahi istri dan anak, ayah menafkahi anak yang belum bisa mandiri secara ekonomi, tidak secara otomatis wajib anak yang sudah bekerja menafkahi orang tua kecuali dalam kondisi sangat perlu, nazar sosial atau bakti, bukan fardu ain. Kerabat lain di luar keluarga inti lebih pada prinsip bantu-membantu atau ta'awun atau sedekah. Di sini kan berarti sudah terjawab kan nih teman-teman. Kalau misalkan anak itu sudah bekerja, boleh membantu asalkan secara ekonomi anak itu sudah mentas terlebih dahulu itu. Dan juga kalau misalkan anak itu sudah mempunyai nazar atau nazar sosial ataupun bakti gitu. Terus juga kalaupun mau membantu keluarga, itu yang paling utama adalah diri sendiri dulu, suami istri, ya, diri sendiri dulu, suami istri, istri dan anak, keluarga, baru kerabat. Itu ini 4 dulu, 4. Diri sendiri, istri dan anak, keluarga, baru kerabat. Itu yang baru bisa ditolong. Terus juga kalaupun kita misalkan membantu keluarga ataupun kerabat itu masuknya nanti ke dalam sodakoh. Sodakoh dan ta'awun gitu. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman. Dari Scopus Quran dan hadis sahih. Pas banget 8 menit. Sebenarnya masih pengen banyak banget yang dibicarakan. Besok kita menjawab tentang nafkah selanjutnya itu biar tidak rancu gitu loh. Sebentar, timeline schedule gue. Hari keempat, besok kita akan membahas nafkah ibadah tersembunyi yang pahalanya besar. Niat nafkah atau ibadah. Itu nanti ya. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan terjawab. Siapa yang wajib menafkahi? Terutamanya adalah anak laki-laki. Sesuai kemampuan, sesuai kelapangan rezeki, dan sesuai dengan keriduan. Yang utamanya yang harus dinafkahi terlebih dahulu itu adalah diri sendiri, istri dan anak, keluarga, dan juga apa sayang? Ya pintar, kerabat. Itu. Karena nafkah yang paling besar kan nafkah yang membuat orang tetap bisa hidup. Cukup sekian. Saya Andika Tegar pamit. Like, follow, dan komen. Dan ini hanya akan share di YouTube. Semoga bermanfaat. Dari 3, siapa yang wajib menafkahi? Sudah terjawabkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye.